dan sina saudaranya ataupun mukaddimah dari tidur. Tidur mukaddimah dari maut. Dalam hadis dikatakan an-naum akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Saudara di sini bukan berarti dia satu ibu, tapi mirip seperti seseorang yang belajar nahwu, kana wa akhwatuha, kana dan saudaranya. Saudaranya di sini artinya pekerjaan isim yang mirip dengan kana sama, yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khabar misalnya. An-naum akhul maut. Tidur itu seperti mati. Kenapa? Karena definisi hidup untuk kita dan umumnya manusia berbeda dengan definisi hidup yang Allah tetapkan. Definisi hidup untuk kita adalah ketika kita bergerak, berjalan, berlari, berbicara, bercanda. Itu hidup. Tapi kalau seseorang tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak dan seterusnya, orang itu disebut mati. Tidur persis dengan mati. Tidak bisa kita berbicara dengan orang hidup dan orang yang tidur. Tidak bisa kita menawarkan air, minum dan sebagainya. Kenapa? Karena dia sedang tidur. Lalu kita tanya, apakah orang yang tidur itu mati? Jawabannya tidak. Indikasinya kalau dia tidak mati apa? Dia bernafas. Karena dia bernafas disebut hidup. Bernafas itu makomnya tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan disebut hidup karena dia bernafas. Bukan berlari, bukan berjalan. Jadi makom kita waktu tidur, makomnya tumbuh-tumbuhan. Makom hidupnya kita waktu tidur, makom hidupnya tumbuh-tumbuhan. Ketika kita bangun, kita berjalan, apakah kita insan? Belum tentu. Kalau kita berjalan tidak ada urusan dengan Allah, maka makom hidupnya kita seperti hewan. Ulaika kal an'am, mereka seperti hewan. Kapan kita disebut hidup? Ketika kita menyambut panggilan Allah dan Rasulnya, baru kita hidup. Ayatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah panggilan Allah dan Rasulnya ketika mereka memanggil kalian. Idza da'akum. Untuk apa menyambut? Dapat kamu sesuatu yang kamu tidak bayangkan. Apa? Lima yuhyikum, kalian menjadi hidup. Hidup tanpa menyambut panggilan Allah dan Rasulnya, hidupnya hewan. Maha suci Allah yang telah menciptakan manusia sebaik-baiknya penciptaan. Kalau nilai manusia disamakan dengan hewan, sehingga majlis Muharram ini, majlis Abu Abdullah Al-Husain ini, yang memanggil kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam rangka apa Nabi menyuruh kita menghidupkan? Supaya kita hidup, supaya hati kita hidup, supaya hidup kita bukan seperti hewan atau lebih rendah seperti tumbuhan yang cuma bernafas, yang hanya berlari. Itu bukan hidup. Itu sebetulnya adalah jenazah yang tegak, yang berjalan di tengah-tengah umat manusia. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat lutufnya, kita tiap tahun hadir di majlis suci. Allah berhak mencabut. Jangankan kita, orang yang memiliki kekuasaan bisa Allah tarik kekuasaannya. Orang yang jadi raja bisa Allah rendahkan. Semua di tangan Allah. Tapi Allah tidak lakukan itu kepada kita. Ayyuhal ikhwan wal akhwat,
Sekalipun hujan turun, antum tetap ke sini. Beruntunglah antum semua. Kenapa? Karena ternyata kita masih dinaungi oleh inayah Allah, kasih sayangnya Allah. Diizinkan untuk duduk di majlis suci, di majlis yang tidak pernah atau tidak ada majlis teragung sepanjang sejarah, mulai dari awal sampai yaumil qiyamah, kecuali majlis Al-Husain. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tidak ada dari utusan Allah, ma min rasulin au nabiyyin illa wa baka ala Abi Abdullah Al-Husain. Semua nabi yang jumlahnya 124.000, semuanya punya saham air mata pada majlis ini. Semuanya. Dan ingat, likulli nabiyyin wasi, maka wasinya pun pasti menangis. Malaikat menangis, bidadari menangis, tumbuh-tumbuhan semua menangis, hewan semua menangis. Jadi kalau ada orang yang di bulan Muharram dia tidak meneteskan air mata, ketahuilah batu lebih utama dari mereka. Karena sekeras-kerasnya batu bisa meneteskan air mata, bisa mengeluarkan air. Salah satu bukti dari rahmat Allah yang masih menaungi seseorang kalau dia bisa meneteskan air mata. Dan kalau itu terjadi, mintalah sesuatu dari Sang Pemberi rahmat. Ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti hawa nafsu ini dilarang karena berbahaya untuk kita semua. Apa yang terjadi di Karbala, manusia dibagi dua. Satu rombongan ikut dengan yang hak, satu rombongan ikut dengan hawa nafsunya, dengan khayalannya, dengan angan-angannya. Semua yang terjadi termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Kaitan orang-orang yang berjalan di rel yang benar dan kelompok manusia di garis yang batil, semuanya dipentaskan oleh Imam Husain alaihissalam. Antum membaca ayat, "Mathalan lan tanalur birra hatta tunfiquna mimma tuhibbun." Cari contohnya di Karbala. Ketika antum baca "Qu anfusakum wa ahlikum nara", cari di Karbala ada contohnya. Semua yang ada di dalam Al-Quran dipentaskan oleh Imam Husain dalam satu waktu. Sehingga kemuliaan majlis ini tidak sebanding dengan majlis apapun, sekalipun majlis wiladah. Karena majlis ini majlis yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumbernya di sini. Apa dalilnya? Dalilnya Husainun minni wa ana min Husain. Ahabballah man ahabba Husainan. Husain dariku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan aku dari Al-Husain. Allah mencintai siapapun yang mencintai Al-Husain. Apa makna Husainun minni wa ana min Husain? Ketika Husainun minni mudah bagi kita untuk terjemahkan, yaitu Al-Husain dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Darah Al-Husain darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika Rasulullah wa ana min Husain, ini tidak mudah untuk diterjemahkan. Banyak penafsiran. Salah satu tafsir mengatakan bahwa kalimat Husainun minni artinya bahwa apa yang dibawa oleh Al-Imam Husain seluruhnya dari datuknya Rasulullah. Jihadnya, sholatnya, karimnya, seluruhnya bersumber dari Ar-Rasul. Dan ketika kita bicara bahwa semua yang dari Al-Husain berangkat sumbernya dari Nabi, lalu berkat Al-Husain lah orang mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan Al-Husain, niscaya orang bingung di mana Rasulullah ditempatkan, bagaimana
ismatul Rasul. Bagaimana itaat kepada Ar-Rasul. Semua berkat Al-Husain kita tahu makomnya Rasulullah. Berkat Al-Husain kita tahu din Muhammad itu seperti apa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Karena pada dasarnya orang-orang yang ittibaul hawa, mengikuti hawa nafsu, awalnya mereka membuat rancu mana hak mana batil. Awalnya batil dan hak dibuat seolah-olah abu-abu. Orang dibuat bingung mana hak mana batil. Ingat ketika pasukan Khawarij keluar dari Amirul Mukminin, dari jais tentaranya Amirul Mukminin, ketika berhadapan dengan Muawiyah. Saat itu dia di dalam atau benak mereka tidak tahu mana hak mana batil. Padahal Nabi sudah jelas mengatakan Aliun ma'al haq wal haq ma'al. Al-haq kalau berangkat dari Al-Quran, diletakkan hanya pada ayat Al-Quran, maka orang rancu, bingung. Maka dari itu Al-Quran harus ada pendamping, harus ada yang menyertainya sepanjang zaman dan tidak boleh pisah, supaya hak dan batil jelas. Sehingga Rasulullah mengatakan, inni taraktu fikum mustaqalain, kitabullah wa itrati ma in tamassaktum bihima. Kalau kalian senantiasa pegang kepada keduanya, bukan salah satunya, lan tadillu ba'di abadan, tidak akan tersesat selama. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, Ahlul Bait sebagai pendamping Quran tidak mudah mendampingi Quran. Menyertai Quran kemanapun tidak mudah. Harus mengalami ujian yang sangat berat, termasuk Al-Husain. Sehingga saat itu manusia, kaum muslimin tahu keislaman hanya dari Yazid ibn Muawiyah ibn Abi Sufyan alaihimul la'nah. Mereka taunya Islam seperti itu. Awalnya dibuat samar antara hak dan batil. Puncaknya mereka mengatakan yang batil hak, yang hak batil. Ini puncaknya. Artinya Al-Husain batil, Ibn Ziyad hak. Mereka tidak mengatakan mereka batil, tidak. Ibn Sa'ad, Umar bin Sa'ad hak ma'al hak, Al-Husain ma'al batil. Yazid ibn Muawiyah alaihi la'nah al-haq. Ini puncaknya. Lalu untuk menyadarkannya tidak mudah kalau manusia sudah sampai seperti ini. Harus diingatkan bukan dengan isyarat. Terkadang manusia dengan isyarat faham. Kita memberikan tanda seperti ini, anak kita tahu kalau ayahnya marah. Kadang kita harus membelalakkan mata. Kadang kita harus menggoyang badannya untuk menyadarkan dia. Tapi zaman ketika Abi Abdullah Al-Husain ada saat itu, manusia bisa sadar dengan darah. Sehingga ketika imam hendak keluar dari Madinah, Muhammad ibn Hanafiyah mengatakan kepada Abu Abdullah, jangan engkau pergi ke Kufah, nanti mereka akan membunuhmu. Pilihlah tempat seperti Yaman, nanti engkau akan selamat. Apa kata Abu Abdullah Al-Husain? Sya'allah ayyarani qatila. Yang Allah inginkan adalah melihat aku dalam keadaan terbunuh. Ingat, sya'allah bukan berarti Allah membunuh Al-Husain. Ini faham Jabariyah. Sya'allah artinya Anda sholat maghrib 3 rakaat itu sya'allah.